dan strategi evaluasi kurikulum, dan kebutuhan masyarakat dan kelayakan kurikulum, dan evaluasi hasil pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama itu dasar-dasar kurikulum. Dasar atau asas kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Dasar atau asas kurikulum disebut juga sumber kurikulum atau determinan kurikulum. Ini menurut Muhammad Ansyar tahun 1989. Nah, Asy-Syaibani menetapkan 5 dasar pokok kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama ada dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar organisatoris. Nah, yang kedua ada pendekatan pengembangan kurikulum. Studi tentang kurikulum sering dipertanyakan jenis pendekatan yang dipergunakan dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum tersebut. Penggunaan suatu jenis pendekatan atau orientasi pada umumnya menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh kurikulum tersebut. Beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan kurikulum sekolah dasar diantaranya adalah menurut Nasution tahun 1989. Yang pertama ada pendekatan bidang studi atau mata pelajaran. Nah, pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum atau pendekatan yang bertitik tolak dari mata pelajaran. Yang kedua ada pendekatan integratif atau terpadu. Pendekatan integratif bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan terstruktur. Bermakna mempunyai arti bahwa setiap suatu keseluruhan tersebut memiliki makna, arti, dan faedah tertentu. Yang ketiga ada pendekatan sentralisasi. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan top down, yaitu pendekatan dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Artinya kurikulum dikembangkan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan garis komando atau vertikal disosialisasikan atau dilaksanakan oleh institusi di bawahnya atau Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, UPTD, dan sekolah. Pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini disebut juga pendekatan grassroots, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari akar rumput. Dalam hal ini adalah guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima ada pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial di samping menekankan isi pembelajaran atau pendidikan, juga sekaligus menekankan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Nah, pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain selain hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mahmud. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran. Nah, di sini dipaparkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang pertama itu ada metode pembelajaran example non-example. Metode ini menginstruksikan pada para siswa menganalisis gambar secara berkelompok lalu mendiskusikan hasilnya. Yang kedua ada metode pembelajaran picture and picture. Dengan metode ini siswa akan mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak. Sembari mengurutkan, siswa diminta untuk memaparkan alasan pengurutannya. Selanjutnya ada metode numbered head together. Metode ini terdiri dari tugas diberi nomor. Tujuan metode ini adalah agar dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda. Yang selanjutnya metode kooperatif script. Metode naskah kooperatif mengajak peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Selanjutnya ada metode student team achievement division atau STAD. Metode ini mengelompokkan siswa menurut prestasi, gender, suku, dan sebagainya. Lantas kelompok siswa diminta untuk mengerjakan tugas kelompok, kemudian evaluasi dilakukan dalam bentuk tes atau kuis.
pada strategi evaluasi kurikulum. Terdapat 4 jenis strategi evaluasi. Yang pertama itu strategi pertama ini terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Yang kedua, strategi kedua ini terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan atau kapabilitas yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Strategi ketiga terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahapan pelaksanaan program. Yang keempat, strategi keempat ini terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Selanjutnya, kebutuhan dan kelayakan kurikulum. Program dan kegiatan evaluasi kebutuhan dan kelayakan kurikulum merupakan suatu keharusan yang esensial dalam rangka pengembangan program pendidikan umumnya dan kurikulum khususnya. Evaluasi kebutuhan dan kelayakan kurikulum pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan secara sistematik untuk menilai semua bentuk kebutuhan. Ada 2 fungsi pokok pelaksanaan evaluasi kebutuhan dan kelayakan, yaitu yang pertama, menghimpun atau mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan yang mendesak di lapangan. Yang kedua, kurikulum yang telah dikembangkan dapat dilihat derajat kelayakannya khususnya dalam rangka kemungkinan pelaksanaannya. Selanjutnya, evaluasi hasil pendidikan dan pembelajaran. Menurut Wang dan Brown dalam buku yang berjudul Essential of Education Evaluation, dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Nah, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, dan yang ketiga prinsip objektivitas. Nah, tadi materi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Coba jelaskan 5 dasar pokok kurikulum pendidikan menurut Asyabani. Terima kasih, Vivi. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan. Baiklah, saya Sinta Andriani akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu jelaskan 3 prinsip dasar evaluasi hasil pendidikan dan pembelajaran. Oke. Untuk pertanyaan Vivi, jelaskan 5 dasar pokok kurikulum pendidikan menurut Asyabani. Yang pertama yaitu ada dasar religius, di mana dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Al-Quran, sunnah, karena kedua kitab tersebut merupakan nilai kebenaran. Nah, yang kedua itu ada dasar falsafah. Dasar ini memberi arah dan kompas tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga ada dasar psikologis. Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmania, kematangan bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan. Nah, yang keempat ada dasar sosiologis.
Nah, dasar ini memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan itu memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu, rekonstruksi masyarakat. Nah, yang kelima ada dasar organisatoris, di mana dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum, di mana dasar ini berpijak dari ilmu jiwa asosiasi yang menganggap kurikulum adalah sejumlah bagian sehingga menjadikan kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah. Mungkin itu jawaban dari Alhamdulillah jawabannya sudah bisa diterima. Sudah mengerti. Terima kasih kepada Putih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Sinta akan dijawab oleh Mami. Mami, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta, yaitu jelaskan 3 prinsip pada evaluasi tadi. Yang pertama itu ada prinsip keseluruhan. Yang dimaksud dengan prinsip keseluruhan atau menyeluruh ini adalah evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Maksud dari pernyataan ini bahwa dalam pelaksanaannya evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik. Selanjutnya ada prinsip kesinambungan. Penilaian yang berkesinambungan ini artinya penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Penilaian ini tidak bisa dilakukan hanya pada satu waktu saja, tapi harus sambung menyambung dari pertama, kedua, dan ketiga, lalu seterusnya. Selanjutnya ada prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Orang juga sering menyebut prinsip objektivitas ini sebagai apa adanya. Jadi prinsip ini itu pada penilaian kita harus objektif. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah